الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim Ahad subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 faktor kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah agungnya pribadi Nabi, dan itu faktor yang paling kuat, keagungan pribadi Nabi. Yang kedua, adanya Al-Quran yang merupakan wahyu Allah juga menjadi faktor penentu kenapa dakwah Nabi itu sukses dan berhasil. Yang ketiga, apa yang diperjuangkan oleh Nabi itu adalah kebenaran, sehingga dakwahnya sukses dan berhasil. Dan yang keempat, militansi para sahabat, loyalitas para sahabat, sehingga dakwah Nabi itu sukses karena Nabi dikelilingi, ditemani oleh para sahabat yang militan, yang loyal, yang penuh semangat di dalam berjuang. Siapa sahabat ini? Sahabat ini Nabi sendiri yang memberikan penjelasan. Ketika Nabi lewat di sebuah kuburan pemakaman, Nabi mengatakan bahwa saya kangen, ya, asyuku ikhwan, saya rindu, saya kangen, kata Nabi, sama saudara-saudara. Maka para sahabat kemudian mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini yang ada bersama dengan dirimu ini adalah saudara-saudara? Maka Nabi mengatakan, bukan, kalian yang mengelilingi aku ini adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Kalian yang hidup bersama denganku, menyaksikan aku sama-sama berjuang dengan diriku, itu adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa ya Rasulullah yang disebut dengan ikhwan-ikhwan yang engkau rindu itu? Maka Nabi mengatakan,
mereka adalah umatku yang tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka percaya dan beriman kepadaku. Jadi yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, berbicara atau tidak berbicara dengan Rasulullah, tapi mereka melihat Rasulullah atau Rasulullah melihat mereka, maka mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Itu makanya di antara sahabat ada yang disebut dengan sahabat kecil. Kenapa mereka disebut sahabat kecil? Karena mereka melihat Nabi ketika mereka masih kecil. Rasulullah melihat mereka ketika mereka masih kecil, maka mereka disebut sebagai sahabat kecil. Bapak dan Ibu, tentu dari seluruh Jazirah Arab, di utaranya itu negeri Syam, Suriah, di selatannya negeri Yaman, banyak sekali kaum muslimin hari itu, tapi mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak menyaksikan Rasulullah. Maka biar mereka orang Islam, mereka tidak disebut sebagai sahabat Rasulullah. Siapa di antaranya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bahkan sampai datang ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah juga tidak berjumpa dengan dia. Maka para ahli sejarah menyebutkan Uwais Al-Qarni tidak masuk dalam kriteria sahabat karena tidak langsung berjumpa dan kemudian tidak memandang Rasulullah secara langsung. Jadi disebut dengan sahabat itu adalah mereka hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi atau Nabi melihat mereka, meskipun tidak berbicara, tapi kalau ketemu mereka disebut sebagai sahabat. Itu makanya sahabat yang matanya buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Meskipun dia tidak melihat Rasulullah, tapi dia tinggal bersama dengan Rasulullah, mendengar Rasulullah berbicara, dia tetap ditetapkan sebagai sahabat. Nah, kita nih dari ujung sini sampai ke sini tidak disebut sebagai sahabat Rasulullah, tetapi kita disebut sebagai ikhwannya Rasulullah, disebut sebagai saudaranya Rasulullah. Kalau saya mengira mengatur membaca hadis itu, saya tuh kalau baca hadis itu girang gitu, karena Rasulullah itu memandang kita itu yang enggak melihat sebagai saudara. Disebut ini kita nih Bapak dan Ibu, kalau ada orang hebat disebut sebagai saudaranya, itu kita girang banget. Ini kita disebutkan langsung oleh Rasulullah sebagai saudara, maka girang bener ya. Yang repot itu hadirin sekalian, disebut sahabatnya enggak, disebut saudaranya enggak, bahkan disebut umatnya juga enggak. Itu berbahaya sekali hidup kita, karena memang ada sahabat, ada ikhwan, ada umat, ada satu lagi ahlul bait. Jadi ada yang disebut dengan ahlul bait itu adalah keluarga Nabi, sahabat Nabi, saudara Nabi, umatnya Nabi. Minimal kita dipandang dan dianggap sebagai umat Nabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Uwais Al-Qarni itu Bapak dan Ibu meskipun tidak dihitung sebagai sahabat, tapi Nabi memujinya. Jadi Nabi gak ketemu, tapi Nabi memujinya.
Itu makanya Nabi berpesan tuh kepada para sahabat, kalau nanti saya sudah meninggal dan kalian pergi haji, cari ya, orang yang postur tubuhnya segini, tanda-tandanya seperti ini, dia berasal dari Yaman, ya, dari daerah Yaman. Kata Nabi, temuin, minta doa kepadanya. Kenapa? Karena doanya mustajabah, bahkan Arsy pun sungkan menolak doa-doanya. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa Bapak dan Ibu sebegitu mulianya? Karena ketika sahabat-sahabat yang berasal dari Yaman itu datang ke Madinah, berjuang bersama dengan Rasulullah, Uwais Al-Qarni ini itu tidak bisa, cuma pengen doang. Kenapa tidak bisa? Karena dia harus melayani ibunya. Jadi yang lain mau menemui Rasulullah, dia khidmat sama ibunya, karena dia suka gendong-gendong ibunya, ya, melayani ibunya, ya. Jadi dia sering bopong-bopong ibunya, sehingga dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah memuliakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makanya kalau mau berjuang kudu punya sahabat. Pak Haji Wage kalau mau berjuang kudu punya teman, kudu punya sahabat. Pak Haji Win kalau mau berjuang di yayasan harus punya sahabat, harus ada Umar, ya. Jadi di yayasan harus ada orang yang seperti Umar. Tapi jangan semuanya Umar berantem dulu. Jangan semuanya Umar. Harus ada Abu Bakarnya. Orang tua yang bijaksana, orang tua yang alim, orang tua yang berwawasan luas. Tapi juga jangan Abu Bakar sama Umar doang. Harus ada Utsmannya. Kaya tapi dermawan. Itu yayasan begini. Dan yang ketiga, yang keempat, jangan Abu Bakar, jangan Umar, jangan Utsman doang. Harus ada Ali, anak muda. Ya, karena kalau nggak ada anak muda, ya tetap aja kurang syiar. Ya, nih ada anak muda. Nih. Kelihatannya sederhana nih Pak, ini anak muda kita. Bawa-bawa tripod, megang kamera. Ya, coba kalau aki-aki yang megang kamera, maka gak pantas. Anak muda nih yang megang. Ya, Pak Haji Wage lagi megang kamera, saya ini juga kagak enak di sini. Maka dia harus memang ada anak muda. Kelihatannya dia nggak sederhana, nggak ini istilahnya, nggak luar biasa. Tapi begitu dia edit, tapi begitu dia streaming, begitu dia upload di YouTube, di TikTok, maka pahalanya dia nih yang paling banyak nih Pak. Ini pahalanya yang paling banyak. Nah bapak-bapak habis dari sini juga pulang. Saya habis dari sini pulang. Tapi yang dia upload itu terus aja tuh jejak digitalnya menjadi sedekah jariah. Ini sedekah jariahnya Pak Gubernur itu tuh harus ada anak muda. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan militansi dan loyalitas para sahabat. Pertama, surat Al-Fatih ayat yang ke-29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu
Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, yaitu para sahabat ini, tegas kalau berhadapan dengan orang-orang kafir. Tegas kalau berhadapan dengan orang-orang kafir. Itu para sahabat itu gitu. Kalau berhadapan dengan orang-orang kafir itu tegas, ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang beriman, ruhama'u bainahum, penuh kasih, penuh sayang. Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang beriman, galaknya orang kafir, baiknya orang yang beriman. Ini kita kadang-kadang sekarang kembali sama orang kafir baik-baikan, sama saudara sendiri yang beriman malah galak. Ini kita. Makanya berbeda dengan sahabat, ya. Ruhama ubainahum tarohum rukkaan sujada. Kelihatan tuh para sahabat ruku bareng sama Nabi. Kelihatan tuh para sahabat sujud bareng sama Nabi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan di wajah mereka itu nampak bekas-bekas daripada sujud. Itu makanya ada yang memahami bekas itu hitam di sini. Ya, jangan disalahin juga, kan ada kan yang hitam di sini. Karena memang memaknai min atharis sujud. Ya, ini gampang Pak kalau mau ngitemin di sini. Ya ternyata ini gampang, kalau mau ngitemin itu sangat gampang. Kenapa? Mohon maaf ya, karena kalau kita lagi sujud, posisi kepala kan di bawah, sedangkan bokong kita tuh di atas. Itu artinya apa tuh? Darah ngumpul di bagian paling sini. Jadi kalau kita biasain tekan lebih keras sedikit, maka memang dia lama-lama akan membekas. Ya, nggak apa kalau pengen neken, ya nggak ada masalah. Ya, kalau memang pengen neken. Tapi kalau ibu-ibu sebaiknya jangan ya. Kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mau ada hitamnya di sini ya malah nggak bagus. Di gang nyamuk Citayam sebelah kiri, gang nyamuk yang viral STLR Teko. STLR Teko tuh viral di sana. Nah, di sana tuh ada totok darah. Totok darah tuh di sini, ya kan? Ini saya masih ada bekas. Saya 6 bulan sekali sih saya totok juga untuk menghindari stroke. Memang darah itu harus dikeluarkan. Ya, 6 bulan sekali lah kalau saya sih ditotok sih. Ditotok tuh begini caranya. Kita tiduran, lehernya begini. Ya memang pasti dia akan mentang. Ininya di gitu tuh. Ya memang gitu tidur. Ya dia darah kan di sini. Dia cuma pakai paku yang ditajemin, dia akan gitu tuh. Tok, ya dia cabut darah muncrat. Sebaskom, kita biar darah kita kesebar. Luar biasa tuh pengobatan ya. Itu bagus Pak. Yang lebih bagus lagi namanya bekal. Bagus lagi bekal. Karena dia di seluruh tubuh. Ada yang lebih itu lagi, lebih ekstrim lagi, namanya pasdu. Pasdu juga darah keluar. Kenapa? Karena kalau darah keluar, memang tubuh itu sehat. Itu makanya ada donor darah di sini. Itu dalam rangka jenis-jenis mengeluarkan darah. Itu makanya yang stroke bapak-bapak. Rata-rata yang stroke bapak-bapak ya. Jarang ada istri yang stroke. Jarang. Meskipun ada, tapi bukan, biasanya sih karena ada hubungannya dengan itu. Biasanya suka hubungannya dengan suami. Ya, mungkin nggak tahu kenapa gitu ya, suka ada hubungannya dengan suami kalau stroke istri. Tetapi kalau suami, karena dia jarang mengeluarkan darah, suami itu kena dia stroke. Kan suami mah apa aja dipikirin.
Suami itu ibu ngomong dikit juga dipikirin. Cuma dia nggak berani balas, dia diem aja. Mana ada kita berani balas omongan perempuan, nggak ada yang berani. Lagi ngapain dibalas, nggak bakalan menang ya kan? Udah diem aja. Akhirnya tuh kesini ngumpul, kesini ngumpul. Nah itu akhirnya tuh kemudian dia bisa menjadi pembuluh darah yang jannah. Para sahabat itu digambarkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Militansinya luar biasa. Yang kedua, surah Taubah ayat yang ke-100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Itu sahabat Nabi itu modelnya begitu. As-sabiqunal awwalun, mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang Mekah dan dari kalangan orang-orang Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, Allah sediakan buat para sahabat itu surga, dan para sahabat itu masuk surga secara kekal. Itu sahabat, sebegitu militannya, sebegitu mulianya kedudukan mereka. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi sendiri memuliakan sahabat-sahabat. Luar biasa. Jamaah tas ahad subuh dari manusia sampai kucing. Ya, silakan. Luar biasa itu tadi ahad subuh sampai kucing. Karena ada sahabat namanya Abu Hurairah kan. Abu Hurairah itu apa? Abu Hurairah itu artinya Abu kucing. Abu bapak, Hurairah kucing. Dia disebut sebagai bapak kucing karena dia sangat sayang sama kucing, penyayang sama kucing. Maka dia disebut sebagai Abu Hurairah. Aisyah aja kalah meriwayatkan hadisnya, banyakkan Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu bukan orang kaya, dia tidurnya aja di masjid. Dia kan dikenal sebagai ahlu sumpah, jadi gak punya rumah, tidurnya aja di masjid Nabi. Tapi dia banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan begini tentang sahabat-sahabatnya. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Kata Nabi, kalian jangan menghina sahabat-sahabat saya. Tadi saya sudah bilang ya, sahabat itu adalah mau yang kecil, mau sahabat besar, pokoknya mereka ketemu dengan Nabi, siapapun itu, maka kata Nabi, jangan menghina. Jangan. Kalau ada di medsos yang menghina Abu Bakar, melecehkan Aisyah, melecehkan, kita jangan, kata Nabi. Jangan, kita ya. Jangan menghina sahabat-sahabat saya. Jangan meremehkan, melecehkan, ngenyek sahabat-sahabat saya. Kenapa kata Nabi? Demi Allah. Wah, kata Nabi ya. Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwa saya itu, kata Nabi, berada dalam genggaman tangannya Allah ya. Kata Nabi itu, seandainya di antara kalian di manusia ada yang bersedekah dengan segunung emas, jadi di antara kita ada yang sedekahnya segunung emas, maka kata Nabi, kalau dibandingin dengan sahabat-sahabatku, tidak lebih dari 1 mud, tidak lebih daripada setengah mud apa yang kalian sedekahkan bila dibandingkan dengan sahabat Nabi. Jadi kita punya gunung nih, taruhlah gunung gede emas
segede gunung gede emas itu kita sedekahin dah buat tas, buat masjid At-Taqwa, emas segede gunung. Kata Nabi, kalau dibandingin dengan sahabat saya yang segunung itu tuh, kata Nabi, paling cuma 1 mud doang, bahkan nggak sampai setengahnya daripada sedekah kita bila dibandingkan dengan para sahabat. Itu untuk menunjukkan keagungan para sahabat sedemikian luar biasa. 1 mud itu kan kita anggap 1 liter atau 3/4 liter. Jadi kalaupun kita sedekah 1 gunung emas, kalau dibandingin dengan para sahabat, cuman seliter beras aja enggak. Luar biasa sekali para sahabat, begitu hebatnya, begitu mulianya kedudukannya. Itu makanya kata Nabi, iza zukiro ashabi fa'amsiku, wa iza zukiro al-qadru fa'amsiku, wa iza zukiro nujumu fa'amsiku. Jika kalian mendengar orang membicarakan keburukan sahabat-sahabatku, kata Nabi, tahanlah diri kalian. Maksudnya tahan tuh nggak usah ikut-ikutan komen, nggak usah ikut-ikutan ngejelek-jelekin, tahan diri kita. Jangan terlibat di dalam proses sistem menjelek-jelekan sahabat. Dan kata Nabi lagi, kalau ada yang nyebut-nyebut soal takdir, kata Nabi, fa'amsiku, tahan diri kita. Ya, karena kalau ngomongin takdir, lah kagak ada ujungnya. Ngomongin takdir, makanya takdir itu beriman saja, percaya saja. Takdir itu yang sudah terjadi ya Bapak dan Ibu, takdir itu yang sudah terjadi. Kepada yang sudah terjadi, kata Nabi, fa'amsiku, tahan diri kita. Ya, apa ya? Saya nikah sama dia. Lah orang udah kejadian, nggak bisa itu takdir. Kenapa nggak nikah sama Luna Maya? Luna Maya itu mau bercerai besok. Dia berantem sama si Maxi. Jadi digamparin dulu, ya digamparin dia ke si Maxi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang kepada yang sudah terjadi itu takdir, kita terima saja. Beriman kita kepada takdir Allah. Dan satu lagi, kalau ada kue bagi kucing, di atas ya. Oh, itu malah laki perempuan. Itu kan ada artinya tuh. Kata yang laki mau, kata yang perempuan enggak mau. Nah itu dia tuh. Tuh kan ada. Kalau ada yang membicarakan soal ramalan bintang, tahan diri. Itu Nabi itu bilang. Kalau ada yang ngomongin ramalan bintang, tahan diri. Nggak usah ikut-ikutan. Ya, Leo, kan ramalannya begitu. Leo, rezekinya bakalan seret, seret. Menjadi ikut-ikutan. Jodoh, nggak usah, kata Nabi, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah lagi sampai mempercayai. Maka kata Nabi, paham sih. Jadi kalau dia membicarakan sahabat itu buruk, kita jangan ikut-ikutan, kita tahan, nggak usah komen di ibadah. Ya, kenapa? Karena para ulama sudah sepakat, kulluhum, nggak tanggung-tanggung, kulluhum dewasa, mau yang perempuan, mau yang laki, kulluhum al-ulul, semuanya adalah adil. Kenapa? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat ridho kepada Allah. Lah Al-Quran udah bilang Allah ridho kepada mereka tuh yang bersama dengan Nabi, dan mereka yang bersama dengan Nabi ridho kepada Allah. Lah Allah aja ridho sama mereka. Lantas kita ini siapa?
membicarakan keburukannya, ngomongin apa aibnya. Enggak ada, semuanya adil. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Bahkan dalam bahasa Al-Quran itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, para sahabat, dan sahabat cinta kepada Allah. Masa kita yang bukan siapa-siapa, ya, wirid 33 aja merasa berat, wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, udah merasa lama bener, ya, ngeritik sahabat. Emangnya kita siapa? Ya. Bapak dan Ibu, mari kita lihat refleksi cintanya para sahabat itu yang luar biasa. Ini barangkali sulit dijumpai, sehingga mereka memang sangat loyal dan mereka sangat militan. Kita lihat militansi sahabat dari hal-hal yang sifatnya jasmaniah dulu. Nabi kan pernah bilang begini ya kepada Khalid bin Walid, Ni'mal abdu Khalid bin Walid, sayfun min suyufillah. Secakap-cakapnya seorang hamba di sisi Allah, kata Nabi, itu adalah Khalid bin Walid. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena Khalid bin Walid adalah pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Tuh, Nabi ngomong begitu doang tuh sama Khalid bin Walid, tapi lihat Khalid bin Walid bersemangat sekali karena dia disebut sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Lihat, semua pertempuran tidak ada yang tidak dimenangkan Khalid bin Walid. Itu makanya dia dipecat oleh Umar. Umar emang begitu Pak, saya sih maklum ya, Umar itu tegas. Ini orang nggak bisa jadi panglima terus, karena kalau jadi panglima terus berbahaya. Kenapa? Ya nggak pernah kalah, kan manusia harus ada kalahnya. Jadi jangan menang terus. Lah, naklukin Palestina menang, naklukin Mesir menang, naklukin Persia menang. Ya, itu makanya begitu Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah, dipecat aja sama Umar. Karena kata Umar, nggak bisa ada dua matahari kembar, yang satu di Madinah, yang satu di medan pertempuran. Hadirin sekalian, yang mau saya katakan adalah di dalam perang Yarmuk, Rasulullah itu kan kehilangan 3 panglima. Perang Yarmuk itu adalah Rasulullah membentuk angkatan perang melawan Romawi. Saya tuh belum ngerti ya Rasulullah ya. Kan jumlah penduduk Madinah, mohon maaf ya, di tahun ke-6 itu belum ada 10.000. Futuh Mekah itu kan tahun ke-8. Yang masuk Islam dari Mekah itu Nabi bawa 12.000. Lah tentara Romawi itu Pak, tentaranya doang Romawi itu udah ratusan ribu. Kok bisa-bisaan ya Rasulullah itu mempersiapkan tentara untuk melawan Romawi? Luar biasa sekali itu bagi saya itu dalam sejarah. Bisa ya Rasulullah itu membentuk angkatan perang dan Rasulullah kehilangan 3 panglimanya. Begitu dikirim Khalid bin Walid, tentara Romawi mundur. Tentara Romawi itu mundur di dalam perang Yarmuk. Hadirin, nah peristiwa sejarahnya adalah di dalam perang Yarmuk itu Khalid bin Walid yang disebut pedangnya Nabi itu peci. Kalau dulu kan ada peci di dalam tuh, setelah mereka menggunakan imam itu kan ada pecinya di dalam tuh. Kayak kita tuh kalau para hamba ibu kan di dalamnya ada tuh, dia nggak bisa langsung. Nah peci yang di dalamnya itu lagi perang itu jatuh, hilang. Kata Panglima Khalid bin Walid, cariin peci saya jatuh ya. Begitu dicariin, hadirin sekalian, pecinya itu jelek ternyata, kupluk kalau bahasa kita tuh. Ibarat kalau peci kita yang hitam ini masih mending, mereknya Rahmat. Saya jadi ingat Pak Rahmat Sofi almarhum ya, luar biasa sekali. Saya juga baru tahu kalau peci saya mereknya Rahmat.
jangan-jangan ini punya mertua saya ini. Kemarin bareng ke Banten. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu dicari kopiahnya kupluk. Lah kata tentara sama panglimanya, peci begini doang dicariin, marah betul Khalid bin Walid. Ya, kenapa hadirin sekalian? Karena kata Khalid bin Walid, di balik kopiah itu, di balik pecinya itu ada rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayang itu Bapak, cuman rambutnya doang nempel di peci. Khalid bin Walid mimpin perang kalah. Cuman rambut. Dari mana Khalid bin Walid itu dapat rambut? Jadi ada riwayatnya, ketika Nabi berangkat haji, ya, berangkat umroh yang kita ingat itu, hadirin sekalian. Jadi Khalid bin Walid itu mendapatkan dari cukuran Nabi. Ya, jadi Khalid bin Walid itu mendapatkan dari cukurannya baginda Nabi. Ya, dan para sahabat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi kebiasaan kalau Rasulullah lagi cukur, memang rambut Nabi itu nggak ada yang jatuh ke tanah. Jadi kalau Rasulullah cukur nih, ya Rasulullah kan juga cukur Pak, Rasulullah nggak cukur, dia cukur juga. Yang cukur ya tukang cukur. Kecuali yang disirin, kalau disirin suka Aisyah. Itu kalau dia Rasulullah cukur rambutnya itu, para sahabat tuh nungguin itu, berebut. Jadi kalau sekarang ada rambut Rasulullah, saya mah gak heran. Di Turki itu misalnya ada rambut Rasulullah itu, saya gak heran karena para sahabat ngumpul itu. Ya diantaranya Khalid bin Walid punya rambut Rasulullah di dalam pecinya. Luar biasa, para sahabat itu begitu ya. Saya cukur udah 25.000 kali, gak ada yang nyari rambut saya. Malah dibuang, ya. Dicukur rambut ya, buat apaan? Enggak, Rasulullah rambutnya aja mulia itu para sahabat. Jadi hadirin sekalian, kata Anas bin Malik itu begitu. Ini dari tubuh ya para sahabat tuh demikian. Ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bapak dan ibu, ibunya Anas bin Malik. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, kan banyak tuh sahabat, ada yang sedekah onta, ada yang sedekah tanah, ada yang sedekah dinar, dirham. Lah Ummu Sulaim miskin dia. Ya, Ummu Sulaim itu miskin, dia tanah kagak punya, duit kagak punya. Cuman dia punya anak laki-laki kecil. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya sedekahin aja nih anak saya masih kecil tuh, Anas bin Malik. Itu makanya Anas bin Malik 10 tahun ngikutin Nabi terus. Ya karena dia disedekahkan oleh ibunya. Maka Anas bin Malik tuh kalau kita lihat banyak riwayat hadisnya, semua hadis yang di luar rumah itu Anas bin Malik sering meriwayatkan. Karena dia yang melayani Nabi. Ya, maka kata Anas bin Malik, saya 12 tahun 10 tahun mengikuti Nabi. Nabi itu tidak pernah sumpah serapah. Ya, jadi nggak pernah 10 tahun kata Anas, saya kan ngikutin Nabi nih katanya. Itu 10 tahun Nabi mah nggak pernah sumpah serapah. Jadi nggak ada kalimat yang maaf ya kotor begitu, kalimat yang kasar begitu. Kata Anas, saya nggak pernah tuh mendengar ada kalimat mengumpat, menghina, mencaci, nggak ada. Padahal 10 tahun. Ya, kalau kita mah Masya Allah, apa aja dimuntahin. Ya, Rasulullah itu Anas bin Malik. Nah, suatu hari Rasulullah ke rumah Anas bin Malik, ke rumah Ummu Sulaim. Rasulullah itu tiduran. Ya, karena tiduran Anas keringetan. Kebetulan alasnya itu alas tempat tidurnya itu terbuat dari kulit. Jadi terbuat dari kulit. Kalau sekarang mah perlak, mungkin kalau sekarang istilahnya apaan bu perlak? Itu yang buat nada bayi itu perlak. Sekarang orang nggak ada kali perlaknya. Itu dari kulit. Karena panas kan Rasulullah gerah. Ketika gerah kan keringetan tuh. Itu Ummu Sulaim, bapak dan ibu, dia kumpulin keringat Nabi itu. Ya,
dia kumpulin, ya, dia masukin ke wadah. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan Ummu Sulaim? Ini ya Rasulullah, keringat kamu saya kumpulkan. Apa kata Nabi? Sodakti, benar apa yang kau lakukan. Dia keringat tadi aja, luar biasa. Saya kemarin di Masjid Demak keringetan. Panas banget, foto, wah lo panas banget keringetan saya. Kagak ada yang ngambil keringet saya. Ya. Demak tuh emang buatan jalan-jalan saya. Ya. Baru dari ibu yang dirapati. Habis dari Demak saya ke Jogja 5 hari. Ya, saya penelitian tentang ekoteologi 5 hari saya di Jogja bersama dengan 15 teman-teman. Pengen lihat ekoteologi di Jogja seperti apa, ya, ke Muhammadiyah. Saya ke Sleman. Di Sleman itu ada sekolah air hujan. Coba nanti lihat sekolah air hujan Banyu Bening. Saya bilang bersama pendirinya, ibu tuh berdakwah lebih hebat daripada saya. Jadi itu kalau musim hujan dia panen. Itu di Sleman kalau musim hujan dia panen. Gentong kok gede-gede bener. Nah sekarang musim kemarau dia alirin semua ke penduduk. Berkah hidupnya. Tuh di daerah di kampung, kok sekampung dia tuh torongnya gede-gede banget. Itu dari dia nampung air hujan. Luar biasa sekali itu ya. Ya, dia terinspirasi dari surat Al-Anfal ayat 11 itu, bahwa air hujan itu air yang sehat, air yang bersih, air yang barokah, dan itu benar-benar bermanfaat. Ya, kita makan air hujan, bodo amat air hujan, giliran aja kering begini pada kita cariin. Ya, kita mah orang mau bikin apaan, kayak biopori kayak di rumahku di depan, jadi masuk ke dalam situ itu air, jadi kita agak pada kering. Lah kalau dulu mah kita kagak kering dulu. Emang apa dulu kagak kering? Lah dulu mah kita punya comberan. Dulu kita mah pada punya comberan. Kalau ada gerhana matahari, comberan kita keringin. Iya dulu kalau gerhana matahari nih, comberan kita keringin. Kenapa? Karena mau ngeliatnya di situ. Karena ngeliat langsung kagak boleh. Dulu mah kita punya comberan. Makanya dulu kalau miara ikan cupang gampang. Karena nyari kucingnya banyak. Nah sekarang rada-rada susah ya. Makanya dulu mah gak ada kering, karena dia bioporinya langsung, bioporinya comberan. Sekarang makan gak boleh, ada nyamuk segala macam. Lagi dulu kita di sini mana ada yang kekeringan sih, nggak ada. Karena di atas sono ada rawa limo. Rawa limo itu yang sekarang jadi Ranco Indah, itu dulu rawa. Al-Murtabo, jadi air di sini tuh banyak terus. Nah sekarang mau jadi perumahan, ya wajar aja kita kemudian kering. Ya, jadi dari Jogja dari Demak saya ke Jogja. Nanti sebentar lagi saya mau ke Palembang. Palembang juga nanti 5 hari. Kalau di Palembang itu penelitiannya tentang mantan narkoba dan residivis. Saya mau mengukur tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman keagamaan. Dari situ nanti saya 5 hari ke Papua, ya karena dapat penelitian itu gitu, memang harus jalan ya. Jadi kalau nggak ke lapangan nanti penelitiannya nggak benar ya. Jadi Bapak dan Ibu itu para sahabat tuh ya, keringat Nabi. Nah sekarang kita lihat para sahabat militansinya bukan dari yang sekedar tubuh Nabi ya. Saya sempat bicara soal Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu Pak, ketika disebutkan ada gelas itu di bekas minum Rasulullah, sama Umar bin Abdul Aziz disimpan itu. Pokoknya dia maunya minum dari gelas ya, gelasnya Rasulullah. Ya, saya emang nggak pengen minum, nggak mau kasih tahu doang. Ya. Jadi sahabat sampai begitu ya kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita lihat militansinya yang luar biasa. Di dalam perang Uhud 700 ngelawan 1000. 700 ngelawan 3000. Kalau Badar 300 ngelawan 1000. Ini 700 ngelawan 1000. Pasukan pemanah musuh udah naik ke atas. Di bawah keadaan
bergejolak luar biasa. Ya, chaosnya luar biasa tuh, perang udah agak jelas tuh, perang Uhud tuh. Ya, saking gak jelasnya kalau di Ar-Rahiq Al-Maktum sampai-sampai ada sesama kaum muslimin itu mau berhadapan-hadapan. Ya, begitu mau ditusuk lah, saudara kita. Nggak, saking chaosnya itu perang. Ya. Hadirin, dalam keadaan seperti itu, orang kafir Quraisy namanya Abu Qumah, ada yang menyebutnya Abu Qimah. Abu Qumah teriak di bukit yang paling tinggi, ya, dia teriak sekeras-kerasnya, saya sudah berhasil membunuh Muhammad. Masya Allah, hadirin sekalian, dia teriak 3 kali ke orang kafir Quraisy bahwa dia berhasil membunuh Muhammad dalam keadaan yang chaos itu. Wah, luar biasa sekali para sahabat, ya, istilahnya hilang dah semangatnya begitu dengar Rasulullah wafat, ya, oleh Abu Qimah itu, para sahabat itu hilang semangatnya. Ya, Rasulullahnya udah meninggal, ya. Tapi Abu Sufyan itu kemudian teriak lebih keras lagi ke orang kafir Quraisy, apakah Abu Bakar Siddiq juga gugur? Ya, apakah Umar juga tewas? Begitu. Umar begitu disebut namanya teriak keras banget. Tahu sendiri Umar, dia naik lagi ke bukit yang lebih tinggi. Nama-nama yang engkau sebutkan semuanya masih hidup. Wah, sahabat bangkit lagi kemudian semangatnya. Maka kemudian kata Abu Sufyan, Umar, ya, apakah benar Muhammad masih hidup? Ya, Abu Bakar masih hidup? Maka kata Umar, demi Allah, nama-nama yang engkau sebutkan itu masih hidup. Maka kata Abu Sufyan, ya, engkau Umar lebih aku percayai daripada Abu Qumah itu. Maka Rasulullah memang kemudian diselamatkan oleh para sahabat menyingkir dari yang namanya perang Uhud. Hadirin sekalian, begitu mau nyampe ke Madinah, itu ibu-ibu udah dengar bahwa Rasulullah itu gugur, ya. Semua pasukan itu yang dia tanya itu aina Muhammad. Nah, begitu dia sampai di bagian paling depan, ibu, ayah kamu gugur di medan Uhud, ya. Tetap aja ditanya, mana Muhammad? Aina Rasulullah? Dia masuk lagi ke bagian yang paling dalam, ibu, suamimu yang gugur, bukannya Muhammad, ya. Terus aja dia ke dalam, aina Rasulullah? Kata para sahabat yang baru pulang, anakmu gugur 3 tuh, ayah, suami, anak. Begitu dia lihat Rasulullah yang sedang dalam keadaan terluka tetapi dalam keadaan selamat, apa kata si ibu? Kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan anak, bagiku tidak ada apa-apanya ketika aku melihat Rasulullah dalam keadaan selamat. Hebat sekali, ya. Ibu itu kayak begitu. Yang penting Rasulullah. Jadi beratnya beban dunia ini gak ada apa-apanya selama melihat Rasulullah itu dalam keadaan selamat, ya. Ada namanya sahabat itu, ya, Sa'ad bin Mu'az. Kan Rasulullah Rasulullah ontaknya dituntun oleh Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan terluka itu. Ontaknya itu dituntun, ya, masuk ke dalam kota Madinah oleh Sa'ad bin Mu'az itu. Bapak dan Ibu, begitu ontanya mau ditaruh karena sudah sampai, ada ibunya Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az itu. Kebetulan saudara kandungnya Sa'ad bin Mu'az itu, Amir bin Mu'az, gugur juga di Uhud. Maka Rasulullah turun dari ontanya dan kemudian berbincang dengan ibunya Sa'ad bin Mu'az. Ya, Rasulullah mengucapkan bela sungkawa karena salah satu putranya, ya, Amir bin Mu'az itu gugur, ya, untuk menenangkan ibu. Apa kata si ibu? Ya Rasulullah, melihat engkau selamat, ya, melihat engkau selamat, ya, gugurnya putraku yang satu itu tidak ada apa-apanya, ya.
bagiku ringan saja kalau aku melihat engkau dalam keadaan selamat. Sebegitu ya para sahabat yang hidup di masa Rasulullah kepada yang namanya beliau Rasul itu. Begitu memuliakannya, begitu mengagungkannya, bahkan segala hal beban dunia itu tidak ada apa-apanya, yang penting Rasulullah dalam keadaan selamat. Barangkali nilai-nilai kecintaan ini yang hilang sama diri kita umatnya. Ini kayaknya yang hilang. Memang para sahabat itu militan banget, sehingga wajar kalau kemudian Islam itu bisa berkembang. Ya, Islam itu bisa membangun peradaban yang begitu hebat karena ada para sahabat. Aisyah itu, Bapak dan Ibu, itu masih 45 tahun hidup setelah Rasulullah wafat. Jadi Aisyah itu masih 45 tahun. Ya, saya pernah bercerita itu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu berguru langsung kepada muridnya Aisyah, sehingga kemudian dia menjadi bersambung-sambung dan nyampai ke kita. Nah, Bapak dan Ibu, ada 3 para sahabat itu kehebatannya di dalam mencintai Rasulullah. 1, para sahabat itu pengen banget setiap hari itu ngelihat Nabi, bersama dengan Nabi, dan kumpul dengan Nabi. Itu para sahabat, setiap hari pengen aja itu melihat Nabi. Ya, pengen sekali melihat Nabi. Di antaranya tukang minyak wangi itu, yang namanya Sauban itu, ya, kan dia kerjaannya tukang jual minyak wangi dia. Ya. Tapi dia sebelum berangkat dagang itu dia selalu nungguin dulu kalau Rasulullah udah keluar tuh dari rumahnya dan ngelihat, baru dia berangkat dagang. Pokoknya begitu, asal udah ngelihat dia berangkat dagang. Dan kebiasaannya dia juga kalau Rasulullah mau wudhu nih, dia cepet-cepet tuh nyariin air. Makanya dia sangat dimuliakan oleh para sahabat. Cuman kata Sauban, ya Rasulullah, saya tiap hari ingin memandang wajah. Cuma ya Rasulullah, kayaknya nanti kalau di surga, ini kata Sauban ini, Bapak, kayaknya kalau di surga mas saya nggak ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Derajatmu tinggi banget ya Rasulullah, kemuliaanmu begitu tinggi ya Rasulullah, saya ini apa? Cuma penjual minyak wangi. Makanya turun tuh surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat itu tuh turun karena dia khawatir gak berjumpa dengan Rasulullah di akhirat. Kalau di dunia bisa melihat, kalau di akhirat bagaimana? Maka turun. Siapa yang taat sama Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka diberi nikmat oleh Allah kumpulnya bareng dengan Nabi, dengan para syuhada dan juga para siddiqin. Nah, boleh jadi ini kita tuh mirip-mirip dengan Sauban. Ada yang tukang ojek, ya, ada yang guru, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang swasta, ada yang pedagang. Khawatir nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah, tapi dengan turunnya ayat tadi, insya Allah kita bakalan berjumpa, berkumpul, dan bertemu dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang bisa disampaikan. Anggap aja ini sebagai prolog maulid. Kan nanti masih ada maulid itu, ya ini anggap aja prolog maulid yang resmi nanti. Silakan ada yang ingin bertanya. Bapak dan Ibu, saya mempersilakan. Ya. Ada Bang Saadi? Ada Bang Saadi? Ada ya? Ada Bang Saadi? Ayo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu itu kan lebih cintanya kepada anaknya dibanding seorang ayah, karena mengandungnya, menyusuinya dan melahirkannya serta merawatnya. Tapi bila ada perceraian di dalam agama tuh, kok jatuh anak tuh ada yang kepada suaminya, bukan kepada istrinya. Apakah itu melanggar? Karena kan katanya kalau ayahnya cuma meletakkannya dengan bunuh birahi, sedangkan ibu yang tadi saya katakan
Bagaimana demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Omar. Alhamdulillah. Saya kenal beliau itu dari saya belum nikah. Sebelum nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 saya sudah kenal beliau di Kampung Jawa. Karena dulu ada pengajian 3 musola di sana di Darussalam, Pak Imam sama yang di dulu juga dari saya remaja. Dulu beliau pernah sakit, sekarang alhamdulillah sehat, tambah cakep sekarang. Semangat terus ya. Baik Bapak dan Ibu, di dalam bab fikih kita ada namanya hadonah. Hadonah itu kalau bahasa kita adalah hak pengasuhan. Jadi hak pengasuhan. Nabi itu hebat Pak, Bapak dan Ibu. Dalam bab hadonah, jika anak belum baligh, sekali lagi, jika anak belum baligh, maka hak pengasuhannya kata Nabi pada ibunya. Jadi kalau anak belum baligh, apalagi masih menyusui, ya 2 tahun, maka hak asuh jatuh kepada ibunya. Tapi kata Nabi, kalau anaknya sudah baligh dan kedua orang tuanya bercerai, maka hak asuhnya anak diminta memilih. Boleh ikut ibu, boleh ikut ayah. Tapi nafkah tetap wajib dari ayahnya. Itu jelas sekali di dalam fikih, babnya adalah bab hadonah, hak pengasuhan kepada anak. Jadi sekali lagi, tidak ada yang ingin bercerai. Tetapi kalau ada yang bercerai, mohon memahami apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau memang anak belum balik kepada ibunya, ayahnya kewajiban, nggak perlu pakai pengadilan, nggak perlu pakai pengadilan. Memang kewajiban agama ayah memberi nafkah kepada anak meskipun sudah bercerai. Kayak Ruben Onsu, ya, memberikan. Saya kalau melihat Sarwenda, ya, ini ramai. Kalau di dalam Islam itu ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dan Pak, jadi sekali lagi ini ada teman saya. Teman saya itu di Sanawiyah, ya, saya Sanawiyah 4. Rumahnya di dekat lampu merah Margonda, sebelah sana sedikit. Istrinya kabur sama cowok, dia ditinggalin tuh. Si suami itu kabur ya, cowok apa? Istrinya kabur sama cowok. Saya udah nasehatin, anak 7. Dibawa sama emaknya 4. Sama dia dijemput anaknya, ya, yang 4 itu. Jadi dia bawa anak 7. Lebihnya jonjon sama cowok di sono di Bandung. Kata saya, lu otak lu di mana sih? Kata dia, saya cinta mati sama istri saya. Ayah, kata saya, cinta mati sama istri, lah istri udah demen lagi sama orang. Lah anaknya makin diambil ke sini. Emang apa tujuannya? Kalau anaknya saya bawa balik ke sini, dia pasti akan balik. Orang perempuan mah kalau udah gila, kagak bakalan balik, kata saya. Lah beneran, Pak, dia jonjon di sono anaknya diambil. Akhirnya apa yang terjadi? 6 bulan yang lalu teman saya meninggal. Kita stres, ini kagak balik, anak 7. Nah ya, tolong. Jadi kalau nggak apa-apa udah bagi-bagi aja, nggak usah pakai ditarik sama ibunya. Kalau yang besar-besar sama ayahnya, ya. Jadi kalau orang udah gelap mata tuh begitu. Saya kadang-kadang juga mikir, kok anak 7 masih bisa ya demen sama orang, gitu kata saya. Ya tapi memang begitu kenyataan. Lah anak udah 7 kata saya. Enggak, kalau orang udah berdemenan, berdemenan aja itu. Makanya saya Masya Allah, kalau teman saya kok bisa nyanyi berat ya. Jadi Pak Umar nih, jadi memang Islam itu hebat sekali Islam ya, mengajarkan
Kalau belum balik sama ibunya, kalau udah balik suruh milih. Tapi ayahnya tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai dengan anaknya nanti menikah. Ya, sampai dengan anaknya nanti berumah tangga. Ya, kayak siapa ya yang perceraiannya cakep tuh artis? Cakep tuh dia, biar udah bercerai dia sih damai aja gitu, saling aja dia. Ya, Sule sama Polser. Ya, Sule bercerai tapi dia tetap memberikan ini. Bahkan kemarin mantan istrinya nikah kan, Sule tetap datang kan. Nah itu hubungannya Pak. Ini Ustaz apa-apaan sih ya, artis-artis dia tahu ya. Jadi Bapak dan Ibu itu ada lagi yang lainnya silakan. Bu, Ibu mau protes nggak sama saya? Ya, silakan. Silakan. Cara nafkahin ya. Kalau nggak dinafkahin, si suaminya matinya gempor. Iya benar, suami itu keterlaluan sekali. Keterlaluan sekali suami itu kalau ada yang tidak menafkahi anak. Ya betul, kita semua tahu juga gempor. Jadi Bapak dan Ibu nih, makanya yang di sini nih, yang di sini mas suami teladan. Kalau kalah sampai begitu sayang pada anak-anak ya, jangan sampai lah. Nggak boleh kita tidak menafkahi anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan sampai kayak ayam jago. Apaan Pak ayam jago? Ayam jago kan kelakuannya begitu. Sredeng. Perempuannya ngelor, ngerem, netes, nyeredeng yang lain. Nyeredeng, nelor, netes. Ayam jago kan kagak ngurusin anak. Emang ada ayam jago ngurusin anak? Lah kagak ada ayam jago stres. Ya. Nggak ada. Ada tuh orang laki modelnya begitu, kerjanya bikin anak cerot sini. Kasih nafkah kagak, itu ayam jago. Ya, jadi nggak boleh begitu di dalam Islam. Ya, harus tanggung jawab dunia akhirat sampai istilahnya istilahnya itu sampai dia dewasa. Kayak tempo hari kan ada kasus kan dulu tuh di sini. Ada seorang ibu ya di sini tuh dulu santunan yatim. Itu anak mau disebut anak yatim. Bukan, ada bapaknya. Mau disebut ada bapaknya. Lah bapaknya kagak balik-balik. Serba salah kita tuh mutusin tempo hari. Ya, kalau habis santunan dia lewat di depan rumah. Ini kan cerita mamanya, itu enak banget ya takwa, ya santunan, ya apa kata mamanya? Kita doain aja bapak lu mampus gitu. Di Kalimantan orang bagak jelas, ya karena panitia nggak bisa memutuskan, ya hari itu, belakangan kita dengar babanya kelindes truk, ya. Bagus dah jelas keyatimannya, jadi dia bisa disantunin ya begitu, ya. Jadi tolong kalau apa jangan begitu anak tugas punya anak tapi tidak mau tanggung jawab, nggak boleh begitu. Ada lagi Bu? Ya baik Bapak dan Ibu, saya kemarin tuh kuliah subuh di BSD sektor 1 sampai dengan 6 baru pertama kali. Saya juga nyampein sejarah jamaah itu mengusulkan enak juga ya ngaji sejarah itu, enak emang cerita ya sehingga kayak dongeng katanya ya. Mereka mengusulkan ada kajian yang lebih serius tentang sejarah Islam dari Nabi lahir. Enggak, artinya saya senang tuh karena mulai ada kesadaran di masjid-masjid itu mulai ada kajian taklim tentang sejarah. Ya, saya senang. Terima kasih di sini menggagas bukan hanya fikih, bukan hanya akhlak, bukan hanya tauhid, tapi menggagas juga sejarah. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
insya Allah setelah kemerdekaan kita yang ke-81, tahun depannya merdeka 82. Insya Allah. Saking saya tetap bersemangatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.